Dan kebanyakan pekerjaan orang-orang pilihan dari salaf adalah 10 macam: menjahit kulit berniaga, membawa barang, menjahit, membuat alas baki, mencelup kain, membuat sepatu, bertukang besi, bertenun kain, berusaha berburu binatang darat dan menangkap ikan di laut, dan membuat kertas. Dan mengenai membuat kertas, berkata Abdul Wahab Al-Warraq bertanya kepadaku, Ahmad bin Hanbal, apakah usahamu? Aku menjawab, Al-Wirakah, membuat dan menjual kertas. Lalu Ahmad bin Hanbal menyambung, usaha yang baik. Kalau aku bekerja pekerjaan tangan, niscaya aku berusaha seperti perusahaanmu. Kemudian Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, janganlah engkau menulis, melainkan di tengah, dan tinggalkanlah pinggir-pinggirnya dan kulit dari tiap-tiap bahagian juzu dari buku yang ditulis. 4 golongan dari para tukang tertanda pada orang banyak dengan kelemahan pikiran: tukang tenun, tukang jual kapas, pemintal benang bulu, dan guru-guru. Mungkin sebabnya karena yang terbanyak mereka bergaul ialah dengan kaum wanita dan anak-anak, dan bergaul dengan orang-orang yang lemah akal pikiran adalah melemahkan pikiran, sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang berakal pikiran maka menambahkan akal pikiran. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Maryam As melalui tempat orang bertenun kain waktu mencari Isa As. Maka Maryam menanyakan jalan, lalu mereka menunjukkan yang bukan jalan. Lalu Maryam As berdoa, wahai Allah Tuhanku, cabutkanlah keberkatan dari usaha mereka dan umat mereka itu miskin-miskin dan hina pada mata manusia. Maka diperkenankanlah doa Maryam As itu. Ulama salaf memandang makruh mengambil upah atas tiap-tiap sesuatu perbuatan dari bagian ibadah dan fardu kifayah, seperti memandikan mayit dan menguburkannya. Dan begitu pula azan dan salat tarawih, walaupun dipandang menurut hukum sah mengambil upah daripadanya. Dan begitu pula mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Maka itu semuanya adalah amal yang haknya diperniagakan untuk akhirat. Dan mengambil upah padanya adalah menggantikan dengan dunia, meninggalkan akhirat, dan tidaklah disunatkan yang demikian. 3. Bahwa tidak dicegah oleh pasar dunia dari pasar akhirat. Dan pasar akhirat itu ialah masjid. Allah Ta'ala berfirman, beberapa orang laki-laki yang tidak lalai oleh karena perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah, mengerjakan salat dan membayar zakat. S24 An-Nur ayat 37. Dan Allah Ta'ala berfirman, di dalam rumah yang diizinkan Allah untuk meninggikan dan menyebutkan namanya padanya. S24 An-Nur ayat 36. Maka seyogyanya dijadikan permulaan siang sampai kepada waktu masuk pasar. Untuk akhiratnya, ia mengharuskan ke masjid dan rajin mengerjakan segala wirid. Adalah Umar berkata kepada para saudagar, jadikanlah permulaan siangmu bagi akhiratmu dan sesudahnya itu bagi duniamu. Adalah orang-orang solih terdahulu menjadikan permulaan siang dan penghabisannya untuk akhirat dan pertengahannya untuk perniagaan. Dan tidaklah yang menjual harisa, makanan yang terbuat dari biji-bijian yang tertumbuk dan daging, dan kepala-kepala kambing pada pagi hari. Selain dari anak-anak dan orang zimmi, orang yang tidak Islam, di bawah naungan pemerintahan Islam. Karena orang-orang soleh itu berada di masjid semuanya. Dan pada hadits tersebut, sesungguhnya malaikat apabila menaikkan lembaran amal hamba dan pada lembaran itu pada permulaan siang dan pada penghabisannya zikir kepada Allah dan kebajikan, niscaya ditutup oleh Allah daripadanya di antara kedua waktu tadi dari segala amal perbuatan jahat. Dan pada hadits tersebut,
Berjumpalah malaikat malam dan siang ketika terbit fajar dan ketika salat ashar. Maka Allah Ta'ala berfirman dan Ia Maha tahu tentang mereka. Bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka, di mana mereka itu sedang mengerjakan salat dan kami datang kepada mereka dan mereka pun sedang mengerjakan salat. Maka Allah SWT berfirman, Aku naik saksi kepada kamu semua bahwa aku telah mengampunkan segala dosa mereka. Kemudian, manakala telah mendengar azan pada tengah hari untuk duhur dan ashar, maka seyukyalah tidak menambahkan pekerjaan dan terkejut di tempatnya, dan hendaklah meninggalkan segala pekerjaan yang sedang dikerjakan. Maka apa yang tertinggal dari keutamaan takbir pertama bersama imam pada permulaan waktu tidak akan sama oleh dunia dengan isinya. Dan manakala tidak menghadiri salat jamaah, niscaya telah berbuat maksiat menurut setengah ulama. Adalah ulama salaf bersegera ketika mendengar azan dan meninggalkan toko-toko untuk anak-anak dan orang-orang zimmi. Dan mereka mengeluarkan ongkos beberapa dirham untuk penjagaan toko pada waktu salat. Sehingga yang demikian itu menjadi penghidupan bagi orang-orang yang menjaga. Dan ada penafsiran firman Allah Ta'ala, tidak dilalaikan mereka oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah. S24 An-Nur ayat 37. Bahwa adalah mereka itu tukang besi dan tukang melobangi dan menjahit kulit. Maka adalah seorang dari mereka apabila mengangkat palu atau melobangi kulit yang hendak dilobangi, lalu mendengar azan, niscaya ia tidak akan mengeluarkan kulit itu dari alat pelobang dan tidak akan menjatuhkan palu ke atas besi, dan terus melemparkannya dan tegak berdiri kepada salat. 4. Bahwa tidak mencukupkan kepada itu saja, tetapi membiasakan berzikir kepada Allah SWT di toko dan mengerjakan tahlil dan tasbih. Maka berzikir kepada Allah di toko, di antara orang-orang yang melupakannya, adalah lebih afdal. Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir kepada Allah dalam golongan orang-orang yang melupakannya adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Dan pada kata-kata yang lain, seperti pohon kayu yang hijau di antara yang kering. Nabi SAW bersabda, barang siapa masuk ke pasar lalu membaca La ilaha illallah wahdanu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tak ada sekutu baginya. Miliknya semua kerajaan dan baginya seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dia tak mati. Di tangannya segala kebaikan dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Niscaya ditulis Allah baginya beribu-ribu kebajikan. Adalah Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi, dan beberapa orang yang lain masuk ke pasar dengan tujuan untuk memperoleh keutamaan zikir tadi. Al-Hasan berkata, orang yang berzikir kepada Allah di pasar akan datang kepadanya pada hari kiamat cahaya seperti cahaya bulan dan tanda seperti tanda matahari. Dan barang siapa meminta ampun kepada Allah di pasar, niscaya diampunkan oleh Allah baginya menurut bilangan penduduk pasar itu. Adalah Umar apabila masuk ke pasar lalu membaca, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kekufuran dan kefasikan dan dari kejahatan apa yang dilingkungi oleh pasar. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada sumpah yang zalim dan dari ikatan penjual belian yang merugi. Abu Ja'far Al-Fargani berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Al-Junaid. Maka berlakulah zikir dari orang-orang yang duduk dalam masjid.
Mereka itu menyerupakan dirinya dengan kaum sufi dan menyingkatkan sekedar yang wajib di atas mereka dari hak duduk di masjid, dan mereka membusukkan orang-orang yang masuk ke pasar. Lalu Al-Junaid berkata, berapa banyak orang yang di pasar? Hukumnya ia memasuki masjid dan mengambil telinga setengah orang yang ada di dalam masjid, lalu mengeluarkannya dan menduduki tempatnya. Dan sesungguhnya aku mengenal orang yang masuk ke pasar dan wiridnya tiap-tiap hari 300 rakaat dan 30.000 tasbih. Abu Ja'far menyambung seterusnya, lalu terdahululah pada sangkaanku bahwa yang beliau kehendaki ialah dirinya sendiri. Maka begitulah kiranya perniagaan orang yang berniaga untuk mencari yang mencukupkan, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Maka sesungguhnya orang yang mencari dunia untuk memperoleh pertolongan dengan dunia itu kepada akhirat, maka bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat, pasar, masjid dan rumah? Baginya sama hukumnya, dan sesungguhnya kelepasan itu adalah dengan takwa. Nabi SAW bersabda, bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada. Tugas takwa tidaklah terputus dari orang-orang yang menjuruskan hidupnya bagi agama, betapapun bertukarnya keadaan. Dan dengan takwalah adanya kehidupan dan penghidupan mereka, karena padanya mereka melihat perniagaan dan keuntungan. Ada ulama yang mengatakan, barang siapa mencintai akhirat, niscaya hiduplah ia, dan barang siapa mencintai dunia, niscaya bodohlah dia. Orang yang dungu, maka berpagi dan bersorelah ia dalam kejatuhan. Dan orang yang berakal adalah menyelidiki tentang kekurangan diri. 5. Bahwa tidaklah ia terlalu loba ke pasar dan kepada perniagaan. Yang demikian adalah dia itu orang yang pertama masuk dan orang yang penghabisan keluar. Dia pergi menyeberang lautan untuk perniagaan. Keduanya itu adalah makruh. Ada ulama yang mengatakan, sesungguhnya orang yang menyeberang lautan telah menghabiskan tenaganya pada mencari rezeki. Dan pada hadits tersebut, janganlah lautan itu diseberangi, kecuali untuk haji atau umrah atau perang. Abdullah bin Amr bin al-Ashira berkata, janganlah engkau orang yang pertama masuk ke pasar dan orang yang penghabisan dari pasar. Karena di pasar itu, setan bertelur dan beranak. Diriwayatkan dari Ma'az bin Jabal dan Abdullah bin Umar bahwa iblis berkata kepada anaknya Zalambur, pergilah dengan segala pasukanmu. Datangilah orang-orang yang mempunyai toko. Hiasilah bagi mereka kebohongan, kesumpahan, penipuan, pendayaan dan pengkhianatan. Dan adalah engkau bersama orang yang permulaan masuk dan yang penghabisan keluar dari pasar itu. Dan pada hadits tersebut, sejahat-jahat tempat adalah pasar dan sejahat-jahat penduduknya ialah yang permulaan masuk dari mereka dan yang penghabisan keluar. Dan untuk kesempurnaan penjagaan diri daripadanya ialah memperhatikan akan waktu kecukupan saja. Apabila waktu kecukupan itu telah berhasil, maka tinggalkan pasar itu dan pergilah bekerja dengan perniagaan akhirat. Begitulah adanya orang-orang solih terdahulu. Ada di antara mereka, apabila telah memperoleh keuntungan 1 danik 1/6 dirham, lalu pergi karena telah merasa cukup dengan demikian. Adalah Hamad bin Salmah menjual sutera dalam tas pada tangannya. Apabila ia telah beruntung seberat timbangan 4 biji syair 1/8 dinar, maka ia mengangkat tasnya dan pergi. Ibrahim bin Bashar berkata, aku mengatakan kepada Ibrahim bin Adamrah bahwa aku lewatkan hari ini dengan bekerja pada tanah. Lalu Ibrahim menjawab, hai Ibnu Bashar, sesungguhnya engkau itu mencari dan yang dicari. Engkau dicari oleh orang yang tidak engkau hilangkan dia dari ingatan engkau. Dan engkau mencari sesuatu yang telah engkau menganggap puas kepadanya.
Apakah tidak engkau melihat orang loba yang tidak memperoleh apa-apa dan orang lemah yang mendapat rezeki? Maka aku menjawab, sesungguhnya aku mempunyai 1 danik pada tukang sayur. Lalu beliau berkata, aku amat merasa bangga dengan engkau. Engkau mempunyai 1 danik dan engkau mencari amal. Dan ada dalam golongan mereka orang yang pergi meninggalkan pasar sesudah duhur. Dan sebahagian dari mereka sesudah ashar. Dan sebahagian dari mereka ada yang tidak bekerja dalam seminggu, kecuali sehari atau 2 hari. Dan mereka merasa cukup dengan yang demikian. 6. Bahwa tidak menyingkatkan sekedar menjauhkan yang haram saja, tetapi menjaga diri dari segala tempat syubhat, diragukan, dan tempat-tempat yang menimbulkan sangkaan keraguan. Dan tidak memandang kepada fatwa-fatwa, tetapi mintalah fatwa kepada hati sendiri. Maka apabila ia mendapati dalam hatinya itu penyakit, niscaya ia jauhkan. Dan apabila dibawa kepadanya suatu barang yang meragukannya tentang keadaan barang itu, niscaya ditanyakannya sehingga dikenalnya. Kalau tidak, niscaya ia akan makan syubhat, diragukan. Sesungguhnya telah dibawa orang kepada Rasulullah susu. Lalu beliau bertanya, dari manakah engkau memperoleh susu ini? Sahabat itu menjawab, dari kambing. Maka Nabi SAW bertanya lagi, dari manakah kamu memperoleh kambing itu? Lalu sahabat itu menjawab lagi, dari tempat anu. Barulah Nabi SAW meminumnya, kemudian bersabda, sesungguhnya kami, para nabi, kami disuruh untuk tidak memakan kecuali yang baik dan tidak berbuat kecuali yang baik. Dan beliau menyambung, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh orang-orang mukmin dengan apa yang disuruhnya rasul-rasul. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang kami berikan kepadamu yang baik. S2 Al-Baqarah ayat 172. Maka Nabi SAW menanyakan tentang asal sesuatu dan asal dari asal itu, dan beliau tidak lebihkan dari itu. Karena dibalik yang demikian adalah sulit memeriksakannya. Dan akan kami terangkan nanti pada kitab halal dan haram, tempat wajibnya pertanyaan ini. Karena Nabi SAW tidaklah menanyakan tentang semua yang dibawakan kepadanya. Sesungguhnya yang wajib ialah saudagar itu memperhatikan akan orang yang melakukan muamalah, pengurusan, perniagaan dengan dia. Maka tiap-tiap orang yang disebut zalim atau khianat atau mencuri atau berbuat riba, maka janganlah melakukan muamalah, jual beli dengan orang tersebut. Dan begitu pula tentara dan orang-orang zalim tidaklah melakukan sekali-kali muamalah, jual beli dengan mereka. Dan tidak melakukan muamalah, jual beli dengan teman-teman dan pembantu-pembantu mereka. Karena dengan demikian ia telah menolong kepada kezaliman. Diceritakan dari seorang laki-laki yang ditugaskan membangun tembok untuk suatu benteng pertahanan, di mana orang laki-laki itu bercerita seterusnya. Lalu terjadilah dalam hatiku suatu dari yang demikian itu, walaupun perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik, bahkan termasuk sebagian dari yang fardu dalam Islam. Tetapi amir yang memerintah pada tempat benteng tersebut adalah dari orang zalim. Laki-laki tadi meneruskan ceritanya, lalu aku bertanya kepada Sufyan. Maka Sufyan menjawab, janganlah engkau menjadi penolong mereka, baik sedikit atau banyak. Maka aku menjawab, itu adalah benteng pada sabilullah bagi orang muslimin. Sufyan menjawab, ya, benar. Tetapi sekurang-kurangnya yang akan masuk kepadamu, ialah kamu ingin tetapnya mereka, supaya sempurnalah kamu memperoleh pahala bagimu. Maka adalah kamu telah mencintai tetap bersama orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Dan telah datang pada hadits, barang siapa berdoa bagi orang zalim dengan tetapnya,
maka sesungguhnya ia menyukai berbuat maksiat kepada Allah di buminya. Dan pada hadits tersebut sesungguhnya Allah marahi apabila dipujikan orang fasik. Dan pada hadits lain tersebut barang siapa memuliakan orang fasik, maka sesungguhnya ia telah menolong meruntuhkan Islam. Sufyan masuk ke tempat Al-Mahdi dan di tangannya lembaran putih. Lalu Al-Mahdi berkata, "Hai Sufyan, berilah padaku tinta, sehingga aku menulis." Sufyan berkata, "Terangkanlah kepadaku, apakah yang akan engkau tulis? Kalau yang akan ditulis itu benar, niscaya aku berikan kepadamu." Sebahagian amir meminta kepada sebahagian ulama yang terpenjara padanya untuk memberikan kepadanya tanah liat, karena ia akan mencap kitab dengan tanah liat itu. Maka ulama itu menjawab, "Perlihatkanlah lebih dahulu kitab itu kepadaku, sehingga dapat aku melihat isinya." Maka begitulah kiranya mereka menjaga diri daripada memberi pertolongan kepada orang-orang zalim, dan mengadakan muamalah jual beli dengan mereka adalah yang lebih berat bagi segala macam perbantuan. Maka seyogyanya bantuan itu dijauhkan oleh orang-orang yang beragama selama masih memperoleh jalan keluar. Kesimpulannya, maka seyogyanya bahwa manusia itu terbagi padanya kepada orang yang akan dilakukan muamalah jual beli dan orang yang tidak akan dilakukan muamalah pengurusan perniagaan. Dan hendaklah ada orang yang akan dilakukannya jual beli itu lebih sedikit dari orang yang tidak akan dilakukannya muamalah pada masa sekarang ini. Sebahagian ulama berkata, telah datang kepada manusia suatu zaman di mana orang laki-laki masuk ke pasar dan bertanya, "Siapakah yang engkau lihat untukku dari manusia untuk aku melakukan muamalah dengan dia?" Lalu orang menjawab kepadanya, "Lakukanlah muamalah perdagangan itu dengan siapa saja yang engkau kehendaki." Kemudian datang kepada manusia zaman yang lain, di mana mereka itu berkata, "Lakukanlah muamalah perdagangan dengan siapa saja yang engkau kehendaki kecuali si Anu dan si Anu." Kemudian datang zaman yang lain lagi, maka dikatakan kepadanya, "Janganlah engkau melakukan muamalah perdagangan dengan seorang pun selain si Anu dan si Anu. Dan aku takut akan datang zaman yang akan hilang ini pula." Seolah-olah adalah yang ditakutinya akan terjadi ialah sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita kembali kepadanya. 7. Seyogyanya mengawasi dalam segala perlakuan muamalahnya dengan seseorang dari orang-orang yang melakukan muamalah perdagangan dengan dia. Karena sesungguhnya dia itu yang mengawasi dan yang menghitung amalan diri. Maka hendaklah menyediakan jawaban bagi hari perkiraan amal dan penyiksaan dalam tiap-tiap perbuatan dan perkataan. Mengapakah ia tampil mengerjakannya dan karena apa? Sesungguhnya dikatakan bahwa disuruh berdiri sebentar saudagar itu pada hari kiamat berserta tiap-tiap orang yang telah dijualkannya kepada orang itu sesuatu. Dan diperkirakan dari tiap-tiap seseorang menurut kiraan sebanyak orang yang bermuamalah perdagangan dengan dia. Berkata setengah mereka, "Aku bermimpi berjumpa dengan setengah saudagar. Lalu aku tanyakan, apakah diperbuat oleh Allah kepadamu?" Saudagar itu menjawab, "Dibukakan kepadaku 50.000 halaman." Lalu aku bertanya, "Ini semuanya dosa?" Lalu dijawab, "Ini adalah muamalah perdagangan manusia sebanyak bilangan orang yang engkau adakan perdagangan dengan dia di dunia. Masing-masing orang mempunyai lembaran tersendiri di antara engkau dan dia, dari permulaan muamalahnya sampai kepada penghabisan. Maka inilah berdasarkan apa yang diusahakan pada amal perbuatan dari keadilan, keihsanan dan kekasih sayangan kepada agama."
Kalau disingkatkannya kepada keadilan saja, maka ia termasuk orang yang soleh. Dan kalau ditambahkannya kepada keadilan itu akan ihsan, maka ia termasuk orang yang muqarrabin, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau dijaganya pula bersama itu akan segala tugas agama, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab kelima. Niscaya ia termasuk orang yang sidik. Wallahu a'lam bissawab. Dan Allah Maha Tahu dengan yang benar. Telah tamatlah kiranya kitab ada perusahaan dan penghidupan dengan pujian kepada Allah dan kenikmatannya.